Selamat pagi pemirsa. Laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu telah ditindaklanjuti pemerintah. Presiden Joko Widodo mengakui pelanggaran HAM berat memang terjadi dalam berbagai peristiwa di masa lalu. Pengakuan ini baru salah satu poin yang direkomendasikan tim non-yudisial. Poin rekomendasi yang paling penting adalah pemulihan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 13 Januari 2023 dengan tema Belenggu Pelanggaran HAM Berat bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita akan bicara soal hak asasi manusia ini, Bang. Ya. Karena ini disebut-sebut orang adalah tonggak sejarah. Betul. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Tangkap segera Harun Masiku. Ya. Nah, ini kemarin juga sempat dibahas, Bang Don. Tapi ada Sasus yang mengatakan jangan-jangan Harun Masiku sudah tidak hidup lagi. Nah, ini bagaimana, Bang? Iya, tapi beberapa waktu lalu KPK mengatakan Masiku ada di sebuah negara di luar negeri. Berarti masih hidup. Mana, Pak? Artinya masih hidup. Dan ini adalah sudah 3 tahun sejak tahun 2020 dan sekarang Januari 2023 itu sudah 3 tahun. Dan sampai ada pertanyaan apakah dicari atau tidak kan? Baru sekarang kita tahu bahwa ini dicari gitu. Dan saya yakin selama ini dicari. Tapi seperti apa keseriusannya ini jadi pertanyaan. Makanya layak diangkat sebagai headline oleh Media Indonesia hari ini karena ini peristiwa besar. Lagi pula ada bayang-bayang seolah-olah di belakangnya ada political backing gitu. Jadi ada kekuatan. Kalau lihat seperti itu ya bagaimana gitu. Makanya jadi headline dan kita berharap kan masih banyak juga bukan hanya Harun Masiku. Kalau lihat di sini ada 5 orang lain lagi yang ada di halaman 1 Media Indonesia yang menjadi buron. Ada Kirana Kotama, Paulus Thanos, ada Ricky Pagawak, yang Bupati di Membramo ya kalau tidak salah ya. Dan kalau kemarin melihat bahwa Lukas NMB yang kita sempat kira bahwa KPK tidak berani menangkap, ternyata ditangkap. Kalau ingat lagi Bang Don, dulu Nasarudin sudah keluar negeri, ditangkap juga. Harusnya Harun Masiku bisa ya. Artinya kalau serius sebetulnya bisa begitu. Kurang apa Nasrudin yang larinya sampai ke Amerika kan? Sampai ke salah satu negara di benua Amerika. Betul, dilacaknya susah tapi dapat juga. Dapat juga. Oke, sekarang bisa ikutin handphone ya kan? Oke, kita percaya bahwa KPK akan segera menangkap Harun Masiku untuk memperjelas jangan sampai terasa bahwa seolah-olah betul ada beban politik atau backing politik di belakangnya. Pasti tidak ada itu, Bang. Pasti kita tidak tahu juga. kita pasti tidak ada. Kita tidak tahu. Kita ke berita selanjutnya, Bang Don dan pemirsa, masih di halaman 1, masih terkait dengan kasus korupsi NMB, Lukas NMB, akhirnya huni Rutan Guntur ini menjadi tahanan KPK karena pembantaran penahanan sudah dicabut karena sudah sehat dianggap. Kalau begitu artinya proses hukumnya bisa segera berlanjut ya, Bang Don? Iya, orang tunggu bahwa proses hukumnya akhirnya akan berlanjut dan rasanya akan selesai. Kan kekhawatiran terhadap Lukas NMB ini kan dia akan melarikan diri ke Papua New Guinea, kira-kira begitu. Karena itu kan dekat, perbatasan dan seterusnya. Tapi kemudian ketika diketahui sakit, orang merasa bahwa possibility itu kecil gitu. Tetapi alasan pemeriksaan kan menjadi berat karena dia sakit. Nah, sekarang ternyata sudah bisa dibawa ke sini dan saya rasa kita harus apresiasi KPK karena mungkin entah trik seperti apa sampai kemudian Lukas NMB keluar dari rumah lalu pergi ke rumah makan. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang tidak didesain dan kemudian diambil dari situ. Gitu. Baik, dan kita harap bahwa pemerintahan di Papua tetap berlangsung ya. Di dalam berita dikatakan pelaksana harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan bahwa akan memastikan pemerintahan terus berlangsung. Tidak ada yang tidak tergantikan, Leo. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2 di kolom hukum juga. RUU perampasan aset percepat pengembalian kerugian
Ini karena kemarin ada putusan terhadap terdakwa Beni Cokro ya Bang, dalam kasus korupsi pengelolaan dana Asabri. Dijatuhi hukuman tambahan bayar ganti rugi 5,73 triliun rupiah. Gede banget. Besar sekali. Ini bagaimana Bang, RUU perampasan aset? Kalau ada RUU perampasan atau ada undang-undang perampasan aset kan, mekanisme pengembaliannya kan mungkin bisa lebih jelas dan lebih mudah gitu. Tentu proses pengembalian aset ini kan proses melalui proses pengadilan biasa atau penyitaan biasa ya. Tapi akan berbeda kalau ada undang-undang perampasan aset. Bisa lebih cepat? Mungkin lebih cepat, bisa lebih mudah dan seterusnya. Jadi memang menarik karena kemudian kalau lihat Beni Cokro kan tidak dihukum lagi karena kasus Jiwasraya. Karena kan hukuman kita itu kan 20 tahun paling banyak. Betul. Kemudian seumur hidup lalu hukuman mati dan seterusnya. Maksimum kan. Nggak mungkin kita bilang setelah 20 tahun tambah 20 tahun lagi. Itu nggak bisa. Di luar negeri kan ada tuh yang sampai berapa ribu tahun begitu Bang. Ini kita tidak menganut sistem seperti itu. Jadi gitu. Tetapi kalau bisa dikembalikan aset 5,7 triliun itu kan sesuatu yang besar itu Leo. Ini menarik memang untuk mahasiswa Cuman selalu jadi persoalan DPR apakah berani dan cepat untuk membuat undang-undang perampasan aset karena selama ini kan deadlocknya ada di sana. Sampai orang kemudian pikir ini bisa senjata makan tuan kalau konon katanya begitu ya. Itu cerita di luaran sana. Karena khawatirnya nanti malah berbalik ke dirinya kalau ternyata dalam perjalanan waktu menjadi lancung begitu ya Bang ya. Betul. Oke, kita ikuti nanti seperti apa. Semoga undang-undang perampasan aset bisa segera ada. Kita ke berita selanjutnya sebelum ke editorial. Surplus kepercayaan diri Megawati tidak tepat. Ini menarik nih Bang, biasanya surplus itu kan sesuatu yang bagus ya. Kalau negara surplus itu bagus, ini surplus kepercayaan diri Megawati tidak tepat. Kenapa Bang? Ya saya juga simak pidato itu lalu kemudian kita lihat tone yang beredar dalam pemberitaan media. Termasuk juga di sosmed. Itu kemudian tampaklah sebuah kesimpulan bahwa Ibu Mega terlalu percaya diri. Dalam pengertian seperti ini sekarang kemudian orang bilang surplus kepercayaan diri. Sampai-sampai pada kesempatan itu seorang presiden, walaupun petugas partai gitu, di kalangan PDIP atau di mata Ibu Mega sebagai petugas partai, sampai-sampai seperti bukan siapa-siapa di situ. Jadi kalau lihat seperti itu, kok kelihatannya berlebihan, sangat percaya diri, seperti tidak butuhkan partai lain, seperti Jokowi tidak punya pendukung sumbangan untuk PDIP gitu. Padahal kita tahu misalnya Presiden Jokowi jadi presiden kerja banyak partai. Kedua, Presiden Jokowi sebetulnya menyumbang elektabilitas PDIP itu mungkin di atas 10%. Kalau bukan Jokowi dengan efek elektoralnya, saya rasa banyak penelitian mengatakan PDIP tidak akan sampai seperti itu. Ketika Ibu Mega menyerukan mau nggak untuk menang 3 kali tahun 2024, ya menang 3 kali, menang 2 kali dibantu oleh Jokowi, menang 3 kali cari tokoh yang mungkin sekelas itu juga. Gitu. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini, kan yang jadi soal, ya mestinya kan di situ harus menyelihatkan kerjasama politik, lalu kemudian apresiasi kepada seorang presiden, walaupun dia petugas partai, tapi dia kan pidato di situ atas nama dalam posisi sebagai kepala negara pemerintahan. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak heran, Leo. Saya hadir di Rakernas kalau tidak salah di PDIP di Bali, ketika Pak Jokowi itu jadi pertama sekali, tahun pertama jadi presiden, baru saja jadi presiden. 2014. Tidak disambut dengan meriah, tidak ada tepuk tangan. Jadi Pak Jokowi itu datang, berdiri di depan, dan itu menjadi orang biasa. Gitu. Ya mungkin memang kebiasaan itu kan Ibu Mega mengatakan ini internal, tapi kalau internal itu kan disiarkan di mana-mana. Ya, yang saya kemarin juga bilang Bang Don. Nonton kan? Ya, yang salah adalah kita yang menonton karena sudah ditegaskan dari awal oleh Bu Mega, ini internal loh katanya. Ya, tapi itu kan kenapa disiarkan itu? Yang salah kita Bang yang menonton, karena itu acara internal. Kalau Bang Don di tengah keluarga kan juga terserah Bang Don kan bagaimana mengatakan kepada anaknya. Tapi betul, surplus kepercayaan diri itu menarik. Ya sudah, nanti kita lihat kejadian lanjutannya. Apakah Ibu punya pilihan diksi yang terbatas atau memang sengaja atau apa gitu, kita belum tahu. Kita tunggu penjelasan kalau ada dari Ibu Mega. Kita tinggalkan berita itu. Tapi maksudnya pasti baik-baik aja. Harusnya. Kita ke editorial. Editorial pada pagi ini pemirsa, belenggu pelanggaran HAM berat, dan ini merupakan tonggak sejarah ya Bang Don. Ketika pemerintah akhirnya mengakui bahwa benar pernah ada pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya Bang,
Kalau di luar dari yang sudah diakui ada 12 kasus, itu ceritanya bagaimana? Ya kan beberapa kasus deal itu kan melalui pengadilan kan, yudisial. Dan itu harus di jalan dulu. Tapi menurut saya mereka yang menempuh jalan yudisial ini masih juga harus terbuka untuk kemudian mengambil jalan non yudisial. Seperti Presiden menetapkan atau pemerintah menetapkan ada 12 kasus yang kemudian diakui sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu kemudian dinyatakan Presiden menyatakan penyesalan. Sebetulnya ini sebuah langkah baru, langkah berani dan juga ini langkah awal. Langkah awal, makanya editorial media Indonesia hari ini mengatakan ini belenggu pelanggaran HAM. Kenapa? Ini masih sangat awal karena begitu banyak hal yang masih harus dikerjakan. Misalnya bagaimana proses proses pemulihan itu berjalan. Kan itu perlu waktu dan perlu penelitian, perlu langkah yang lebih konkret. Lalu kemudian bagaimana proses kompensasi. Karena proses pemulihan itu kan menyangkut hak politik, hak ekonomi, lalu kemudian hak pendidikan dan seterusnya. Kalau kita lihat pemerintah misalnya kemarin itu Menko Polhukam atau Presiden akan mengundang Menko Polhukam, Panglima, lalu kemudian Kapolri, Menteri Keuangan, lalu Mensos dan seterusnya. Kita bisa lihat berarti akan ada kerangka koordinatif untuk kemudian menyelesaikan hal-hal seperti ini. Kita akan diskusikan itu Bang Don dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 13 Januari 2023, belenggu pelanggaran HAM berat. Belenggu pelanggaran HAM berat. Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM berat masa lalu atau PPHAM telah mulai ditindaklanjuti pemerintah. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi dalam berbagai peristiwa di masa lalu. Jokowi menyesalkan kejadian-kejadian yang merujuk pada 13 peristiwa yang telah dinyatakan Komnas HAM sebagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Pengakuan tersebut baru salah satu poin yang direkomendasikan tim non-yudisial. Masih ada 10 poin lagi. Presiden berjanji pula akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di tanah air. Menko Polhukam diperintahkan untuk mengawal upaya konkret pemerintah. Ini juga bagian dari rekomendasi tim non-yudisial agar dibuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM berat. Poin rekomendasi yang paling penting ialah memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Poin tersebut sesungguhnya yang paling dinanti dari hasil laporan tim non-yudisial. Namun sayang, tim yang dibentuk dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2022 itu bahkan menyatakan pemulihan tidak masuk dalam cakupan mandat tim. Sudah tidak berwenang. Tim juga tidak memerinci bagaimana pemulihan itu sebaiknya dilakukan. Upaya pemulihan bagi para korban hingga detik ini belum jelas seperti apa. Posisinya masih sama dengan ketika pada November 2021 Menko Polhukam Mahfud MD melempar bola penyelesaian 9 kasus pelanggaran HAM berat ke DPR. Menko Polhukam beralasan 9 kasus terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditetapkan pada tahun 2000. Mahfud menyebut perlu pembahasan dengan DPR tentang solusi penanganan ke-9 kasus. Pembahasan itu tidak kunjung terjadi hingga kini. Penyelesaian 4 kasus lainnya diupayakan melalui Pengadilan HAM, yaitu peristiwa Wasyor 2001-2002, peristiwa Wamena 2003, dan peristiwa Paniai 2004, ketiganya di Papua, serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003. Dari keempatnya, baru satu yang telah dibawa ke meja hijau, yakni peristiwa Paniai, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terseok-seok lantas membuat pemerintah mencoba jalan lain, yakni melalui
pembentukan tim non-yudisial. Pihak korban khawatir langkah tersebut menegasikan penyelesaian lewat jalur pengadilan. Pemerintah membantahnya. Yang terbaru, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan penuntasan secara yudisial tetap akan dijalankan. Akan tetapi, seperti juga upaya pemulihan bagi korban yang belum jelas, penyelesaian lewat pengadilan pun demikian. Malah lebih gelap lagi. Betapa tidak, pada kasus Paniai yang sudah diseret ke pengadilan saja belum ada pelaku yang dihukum. Hakim membebaskan tersangka tunggal dalam kasus itu karena menganggap masih ada aktor lain yang layak dimintai pertanggungjawaban. Di situ terlihat lemahnya jaksa dalam menghimpun dakwaan, seperti sengaja melewatkan pelaku sebenarnya yang memenuhi kriteria yang diinginkan hakim. Hasil investigasi Komnas HAM pun sudah membeberkan para terduga pelaku dan Kejagung memilih mengabaikannya. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat memerlukan lebih dari sekadar pengakuan. Perlu kesungguhan yang terlihat dari langkah-langkah yang ditempuh. Penyelesaian lewat jalur non-yudisial boleh-boleh saja, asalkan jelas dan tidak menutup jalan ke pengadilan. Kalau perlu, DPR dan pemerintah kembali menyusun undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR yang sempat ditolak MK. Perbaiki poin-poin yang membuat undang-undang yang lalu dinilai MK melanggar Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus menanggung beban masa lalu. Kasus-kasus HAM berat harus sesegera mungkin dituntaskan seadilnya agar tidak membelenggu kemajuan peradaban. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan bertanya dulu Bang Don. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pendiri Lokataru Foundation dan aktivis HAM Haris Azhar. Mas Haris, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Haris, setelah kemarin pemerintah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat, apa yang menjadi makna penting dari peristiwa ini kalau Anda lihat, Mas Haris? Sekedar mengingat aja kalau menurut saya. Karena begini, kenapa saya bilang sekedar mengingat? Satu, hasil kemarin itu status hukumnya apa? Kita nggak paham. Hasilnya itu. Kalau timnya ada badan hukumnya, ada Kepresnya, ya kan? Tapi kalau hasilnya dituangkan dalam apa? Nah, hasil ini bukan juga hasil yang baru dan pertama di Indonesia. Sejak zaman Habibie pernah bikin tim seperti ini. Lalu Megawati pernah bikin tim seperti ini. Jadi kalau bicara hasil-hasil yang sifatnya mengakui sebuah peristiwa atau kumpulan peristiwa dalam kurun waktu tertentu sudah ada. Pengakuan kesalahan negara terhadap pelanggaran HAM berat pernah dilakukan juga oleh Gus Dur. Dan meminta maaf juga, lebih maju, bukan hanya menyesali. Nah, tim ini harusnya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, tim ini harusnya bukan hanya bicara soal peristiwanya, tetapi juga harus bicara kenapa negara gagal mengungkap selama 20 tahun terakhir. Nah, itu yang tidak muncul. Yang ketiga, tim ini ketika bicara hanya peristiwa, itu pun hanya mengambil dari Komnas HAM. Karena ada keterburu-buruan kalau bacaan saya yang hanya singkat dan hanya memverifikasi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia gagal memotret pola. Pola kenapa kejahatan tersebut pernah terjadi dalam kurun waktu A sampai B. Itu yang disebut kalau dulu waktu saya belajar di Afrika Selatan disebut sebagai criminal regime. Jadi untuk mengungkap sebuah criminal regime dia harus diungkap dasar-dasarnya, cara berpikirnya, dan juga praktek-praktek kekerasan. Oke, Mas Haris, dengan beberapa kekurangan yang tadi barusan Anda katakan,
Apakah kemudian artinya pengakuan atas pelanggaran HAM berat ini jadi tidak berarti, atau memang ini adalah langkah awal yang lebih maju sebetulnya, Mas Haris? Sekali lagi, saya menangkap keinginan untuk lebih maju menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, yang direkomendasikan lewat tim ini ada 11 poin, sudah dilakukan oleh berbagai korban. Sudah dilakukan oleh berbagai advokat atau kelompok advokasi. Baik. Mendorong ini, meminta itu, tapi tidak terjadi. Gitu. Nah, yang menariknya, lucunya, mengambil pengakuan Komnas HAM atas kasus-kasus ini, Komnas HAM menangani pakai Undang-Undang 26, tetapi ketika Undang-Undang 26 itu diminta untuk dilanjutkan sampai ke pengadilan, justru tidak jalan, tidak terjadi. Baik. Gitu. Makanya tidak ada pengadilan di situ akhirnya. Apapun kondisinya, ini pertanyaan terakhir saya, Mas Haris, apapun kondisinya, apa yang harusnya segera dilakukan juga oleh pemerintah supaya pengakuan pelanggaran HAM berat ini benar-benar berguna untuk rekonsiliasi bangsa kita, Mas Haris? Rekonsiliasi itu dalam teks-teks hak asasi manusia dan international criminal law, dia disebut sebagai hasil dari accountability process. Jadi kalau prosesnya semua baik, mengadres memenuhi hak-hak korban. Hak-hak korban itu hak atas kebenaran, bukan hanya hak atas kompensasi. Kalau cuma kompensasi dikasih uang, itu disebutnya kalau dalam beberapa kasus di Afrika disebutnya blood money, hanya uang bayar darah. Jadi harus juga ada pengadilan, harus juga ada kebenaran, harus juga ada pemulihan, reparasi. Nah, ini semua yang harus disasar. Yang kedua, terakhir yang ingin saya sampaikan, problem kita adalah problem implementasi. Hak asasi manusia tidak hanya membutuhkan pengakuan di atas kertas atau regulasi. Kegagalan negeri ini sampai diskusi butuh rekonsiliasi berulang-ulang karena implementasinya pada egois, melindungi kepentingannya, tidak mau menuduh si A dan si B sebagai pelaku. Nah, itu problem kita hari ini. Baik, kita melihat apa yang terjadi, kita hargai, tapi memang yang disampaikan Mas Haris juga perlu diperhatikan. Untuk saat ini terima kasih pendiri Lokataru Foundation, juga aktivis HAM, Mas Haris Azhar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Haris. Sedikit saja Bang Don, apa yang disampaikan Mas Haris, bagaimana tindak lanjutnya? Iya, tadi kan kita bilang bahwa ini langkah awal. Tentu tadi Mas Haris bilang sudah pernah di pada masa Gus Dur dan seterusnya. Tapi kan kita bisa melihat ada possibility soal kepemimpinan, soal leadership, strong leadership untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin kali ini kita bisa lebih berharap akan ada action yang lebih konkret untuk menyelesaikan ini, untuk membuka kebenarannya seperti apa, lalu kemudian rekonsiliasi, termasuk soal kompensasi tadi. Kita lihat karakter seorang pemerintahan Jokowi dalam kasus ini. Mungkin, dan mudah-mudahan ini berbeda. Sekali lagi, ini langkah awal. Panjang masih perjalanannya, masih perlu mungkin ada komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan seterusnya, seperti yang dibuat di Afrika Selatan, untuk kemudian kita bisa lihat. Tetapi paling tidak, ya kita harus mendesak supaya ini betul-betul konkret. Jadi jangan mengulang-ulang janji-janji sebelumnya. Lalu kemudian ya kalau betul-betul ingin menyelesaikan, menghilangkan beban sejarah masa lalu, menghilangkannya sama sekali tidak, tapi menyelesaikannya sebagai sebuah beban sejarah di masa lalu. Ini kesempatan yang ada sekarang adalah salah satu kesempatan yang bagus. Salah satu yang disebut-sebut juga adalah bagaimana mengungkapkan kebenaran. Tadi yang dikatakan Mas Haris, bukan hanya hak atas kompensasi, tapi hak atas kebenaran. Tapi kan itu menjadi sulit karena kalau mau menyatakan sesuatu benar, pasti ada yang salah, Bang Don. Dan itu artinya kan harus menunjuk beberapa lembaga tertentu yang mungkin akan sulit. Apakah itu bisa dilakukan setelah pengakuan atas pelanggaran HAM berat? Ini Bang Don tahan dulu, karena kita akan lanjutkan selepas Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita menerima pemirsa, Bang Don ingin saya bertanya tadi yang terakhir, kalau kemudian ada pengungkapan kebenaran, kan ada yang salah. Nah, yang salah ini baik person maupun institusinya apa mau kemudian menanggung kesalahan di masa lalu, Bang? Nah, makanya dibuatlah sebuah komisi kan, mestinya komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Yeah. Ini mengandaikan semua orang terbuka, semua kelompok terbuka, membuka dan mengakui kesalahan, lalu kemudian diuruslah selanjutnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi makanya di Afrika Selatan itu kan Nelson Mandela itu sangat terkenal. Yeah. We should forgive. But not forgotten. Jadi kita memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian aspek manusiawi dari rekonsiliasi ini. Kenapa? Ini dianggap waktu yang tepat karena masih belum terlalu jauh dari peristiwanya. Kecuali peristiwa G30S tahun 65-66. Peristiwa yang lain itu misalnya orang hilang, peristiwa Petrus. Peristiwa Mei 98 itu kan masih sangat dekat dan masih ada di ingatan kita semua. Cuman seperti apa persisnya ini para pihak dan pemerintah harus memfasilitasi itu sehingga orang bisa reconcile dalam pengertian karena ini menyangkut eksistensi hidup orang. Misalnya bagaimana para dulu orang PKI tidak semuanya sebetulnya yang betul-betul menjadi kader militannya, tetapi kemudian ikut menjadi korban. Hal-hal seperti ini kan kemudian bawa-bawa. Ini saat yang tepat karena masih dekat. Termasuk untuk memperbaiki sejarah yang direkomendasikan oleh tim. Memperbaiki sejarah itu berarti kan karena sejarah itu selalu menjadi pemilik pemenang. Sering sejarah itu menjadi pemilik penguasa. Padahal versi yang lain itu banyak. Untuk kemudian bisa diterima, untuk kemudian orang bisa melihat peristiwa ini secara lebih berimbang. Dan karena begitu banyak orang menjadi traumatis dan sangat stigmatis karena sejarah. Bagaimana orang, oh kamu anaknya si I, dan seterusnya, dan itu dibawa-bawa sampai ke anak cucunya yang sebetulnya tidak punya dosa apa-apa begitu di masa lalu. Bahkan sampai sering dituduhkan ke Presiden Jokowi. Jadi, dan itu mestinya menjadi sekarang ini kesempatan yang baik, mumpung ada pemerintahan yang mau melakukan tugas ini, tentu berat dan tidak bisa sempurna. But it is okay. Kita akan dengarkan Bang Don sekarang pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Bang Dion. Ya, selamat pagi, silakan Pak Bion. Ya, pagi-pagi Mas Leo, Bang Dion. Baik. Jadi begini Mas Leo, Bang Dion. Mindset kita dalam konteks justice tentang Declaration of Human Rights, pengakuan tentang hak asasi manusia. Dalam hal ini ada delik unsur terhadap penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power dalam konteks pelanggaran HAM. Delik yang saya maksud adalah karena saya seorang lawyer, advokat. Jadi ada sistem penganiayaan, penculikan, bahkan perampasan terhadap hak asasi manusia. Unsur yang bisa kita kategorikan memenuhi terhadap pelanggaran deklarasi. Pak Bion, minta maaf Pak, boleh dikecilkan dulu volume televisinya, satu. Yang kedua Pak, boleh to the point saja Pak, karena waktu kita tidak banyak. Mohon dilakukan Pak, silakan. Ya. Kecilkan dulu volume televisinya Pak, biar tidak bergulung Pak. Ya, silakan Pak. Iya Mas Leo. Jadi Pak, cuman supaya kita memahami tentang hukum, supaya jangan respon kita. Ya, baik Mas Leo, Bang Dion. Jadi prinsipnya kalau saya, ini kan pelanggaran HAM berat. Jadi tidak cukup pemerintah eksekutif untuk minta maaf kepada keluarga, harus melalui proses
pengadilan, tidak untuk mendapatkan sebuah putusan hukum yang ingkrah secara adil. Itu satu. Saya sudah poin saja. Lalu dua, kita tidak bermanuver politis terhadap persoalan pelanggaran hukum. Jadi equality with the law harus dikedepankan. Maka eksekutif, sekali lagi saya katakan, harus segera membentuk tim yang lebih khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM ini. Itu dua. Lalu yang ketiga, DPR dalam konteks ini jangan berdiam diri sebagai wakil rakyat. Dia harus memberikan amanah, contoh yang terbaik kepada rakyat. Maka mendorong pemerintah untuk segera melakukan eksekusi terhadap persoalan-persoalan ini melalui proses peradilan yang dikatakan ingkrah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Selamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam Bu Indra. Silakan Bu Indra. Ya, alhamdulillah ada pengakuan penyesalan dari pemerintah. Dan Bung Leo, tantangannya adalah apa tindak lanjutnya. Nah, kemudian kalau pelanggaran hak asasi manusia itu siapa sih? Nah, kalau jelas-jelas yang menjadi korban, dilakukan kekerasan sehingga maaf sampai menemukan ajalnya itu jelas. Tetapi lihat, orang yang dianggap pelaku untuk melakukan katakanlah pelanggaran HAM itu. Padahal tidak. Tadi dalam editorial dikatakan membiarkan pelaku sebenarnya. Nah, apakah si pelaku, jadi saya katakan pelaku yang tidak sebenarnya itu, bukankah dia juga korban HAM? Nah, ini yang tidak sering tersentuh. Nah, dikatakan pelanggaran berat HAM ini, ya. Coba kalau Presiden Soekarno saja, tidak diadili, tidak nah itu bagaimana itu? Nah, jadi apakah tidak diusahakan penyusunan ulang sejarah versi resmi negara? Ya, dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang telah menjadi korban, baik itu korban sebenarnya ataupun pelaku yang tidak sebenarnya. Ya, jadi penyusunan ulang sejarah poinnya itu ya. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Saya singkat saja. Ini memang perlu diusut, tapi khusus peristiwa G30S nggak usah diudik-udik. Karena yang jadi korban memang Angkatan Darat, jadi PKI itu memang pelaku, sudahlah. Pokoknya untuk khusus peristiwa G30S PKI, ngeri memang itu pelakunya PKI. Dan nggak usah diusut-usut yang itu. Ya, yang perlu diusut itu yang kerusuhan Mei 98. Terus Petrus tahun 84, 85 saya masih kuliah semester 4, masih ingat persis. Belum lupa banget. Itu perlu diusut. Kenapa dulu para preman gali preman itu kok ditembak? Harusnya kan dihukum seumur hidup saja kan cukup, diadili. Itu memang melanggar. Nah, itu aja. Pokoknya khusus peristiwa G30S PKI jangan diusut. Sudah, itu korbannya memang negara. PKI memang pelakunya kejam. Jangan diusut terus negara minta maaf sama PKI. Kok enak. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Sukarwan, semangat sekali Bang Don. Tapi, nah ini kalau mengambil dari pendapat dari pemirsa, tadi Pak Sukarwan terakhir mengatakan bahwa yang G30S atau pelanggaran di tahun 65 tidak usah diusut, sudah jelas. Nah ini kan suka ada kepentingannya nanti Bang, bagaimana Bang? Gini Leo, jangan sampai mislead. Intinya adalah sebetulnya negara mengakui melakukan pelanggaran HAM berat. Kira-kira begitu. Pelanggaran HAM berat itu kan pertama melibatkan aktor negara. Kedua, aktor negara lalai atau membiarkan pelanggaran itu terjadi. Itu kira-kira.
Kenapa kemudian diambillah langkah pemerintah itu mengakui, lalu kemudian menyesalkan, lalu kemudian harus di follow up dengan beberapa langkah yang masih panjang. Gitu. Tentu ada semacam confusing. Apakah ini beda antara langkah hukum dan langkah non yudisial? Ini kan langkah non yudisial. Ini bukan hukum diakui begitu ya? saja bahwa pada satu saat negara memang kata kasarnya melanggar HAM. Dilakukan oleh ada polisi, ada tentara, mungkin juga ada penguasa yang lain lakukan itu gitu. Atau membiarkan itu terjadi. Misalnya kita tahu kasus kerusuhan Mei tahun 98. Saya masih menjadi produser di sebuah televisi saat itu. Kesannya adalah bahwa seolah itu aparat itu membiarkan pembakaran terjadi di mana-mana. Kira-kira begitu kan. Nah, itu yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Yang sekarang diteliti dan kemudian disampaikan laporan ke Presiden. Lalu kemudian di follow up dengan pengakuan dan penyesalan tadi. Kalau lihat seperti itu. Misalnya juga soal orang hilang. Orang hilang itu tidak jelas. Tetapi negara mengakui bahwa itu pernah melakukan itu. Apa aktornya atau membiarkan pengakuan seperti inilah yang kemudian risikonya adalah penyelesaian non yudisial, lalu kemudian risikonya adalah apakah kompensasi, pemulihan hak-hak dan seterusnya, hak ekonomi, hak pendidikan dan hak politik, termasuk para korban G30S tahun 65, tahun 66. Tadi ini harus diikuti semua dan kebetulan sekarang kan peristiwanya kan belum terlalu jauh. Kita masih ingat ada kasus Wiji Tukul yang diculik, hilang seumur hidup sampai istrinya meninggal minggu lalu. Itu tidak jelas bagaimana kasusnya dan sambil mengharapkan ada proses yudisial yang bisa mengungkap kebenaran semua ini. Negara harus mengambil ini dulu. Karena kita tidak boleh membebani diri dengan beban masa lalu yang tidak terselesaikan. Jadi artinya Bang Don bahwa dengan ada PP HAM ini, pengakuan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat oleh negara, itu artinya bahwa kasus hukum dari 12 kasus ini sudah selesai, berhenti karena ada rekonsiliasi ini, atau memang kalau ada ditemukan kasus dan masih berjalan? Itu tetap terbuka jalan hukum. Jalan ini adalah jalan non yudisial. Mau disebut sebagai jalan politik atau jalan kemanusiaan atau apapun namanya, tapi ini harus dilakukan. Jalan hukum itu tidak tertutup. Kan begitu diumumkan oleh Presiden Jokowi kemarin. Jalan hukum tidak menutup jalan hukum, tetapi jalan ini harus. Kenapa? Saya yakin ya dalam pemikiran pemerintah misalnya, ini jadi beban yang sudah lama. Dan kemudian untuk beberapa hal dipolitisasi, dan kemudian ada beberapa hal dia menjadi hantu yang menakut-nakuti. Lalu kemudian ada beberapa hal itu dimanipulasi, bahkan dikomersialisasi dan seterusnya untuk kepentingan politik tertentu atau untuk kepentingan orang tertentu. Tetapi kalau sudah ada soal begini, negara sudah mengakui. Saya pernah melakukan pelanggaran di masa lalu. Siapapun yang melakukan, apakah ABRI, tentara, apakah polisi, tapi itu sudah diakui. Gitu. Dan kalau saya sudah mengakui kesalahan, pelanggaran pada masa lalu, saya harus melakukan pemulihan. Pemulihan atas hak termasuk untuk kompensasi. Tentu urusan-urusan begini tidak bisa sempurna dan juga tidak panjang. Yang kita perlukan adalah mengawasi pelaksanaan dari pengakuan dan penyesalan ini, gitu. Termasuk berurusan dengan DPR, di mana undang-undang misalnya harus dibuat, bagaimana rekonsiliasi ini berlangsung. Ya intinya ketika ada pengakuan ini, oke, saya mengaku salah, gitu. Kalau saya mengaku salah, oke, kita duduk. Kesalahan saya adalah A, B, C, D, E. Setelah saya duduk salah, saya tolong maafkan saya. Saya kemudian mengaku salah, lalu kemudian kita reconcile. Itu dari yang dibilang. We have forgive, but not forgotten. Pertanyaannya bagaimana memastikan eksekusinya, melaksanakan ini, sama yang satu lagi Bang, apakah kemudian sejarah harus ditulis ulang? Karena di dalam versi sejarah yang lalu kan beberapa peristiwa yang termasuk 12 pelanggaran HAM berat ini ditulisnya lebih banyak satu sisi. Kita harus jeda dahulu, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Don, memastikan pelaksanaan tadi. Lalu yang kedua, apakah perlu kita menulis ulang sejarah, Bang? Ya, ini adalah kebutuhan. Saya kira Leo membaca banyak hal polemik tentang berbagai peristiwa itu. Tentang orang hilang,
kemudian tentang peristiwa 98, kita masih lihat debat antara Pak Prabowo dengan Pak Wiranto kan, itu kita bisa lihat dan bisa kita baca, dan itu mereka punya versi masing-masing, tapi kita belum lihat versi korbannya. Coba bayangkan banyak korban, banyak yang meninggal, banyak yang terbakar di departemen store Jogja Departemen Store pada waktu itu. Jakarta Timur. Nah, poin kita adalah bahwa sejarah itu sering ditulis oleh pemenang. Kedua, sejarah sering ditulis oleh penguasa. Dan penulisan itu sering menyudutkan hal orang-orang yang kalah. Sering menyudutkan orang-orang yang lemah, lalu kemudian orang-orang bahkan menciptakan stigma dan traumatis. Saya kira saya tidak tahu, kalau saya ditulis secara jelek begitu, itu juga kan traumatik untuk keluarga saya. Ya kalau tanpa versi saya begitu. Apalagi kalau kita lihat cerita tentang G30 SPKI. Betul bahwa kita pada waktu itu dalam situasi ya bangsa ini atau kiri atau kanan gitu. Jadi kalau kita lihat situasinya pada waktu itu, tapi kan kita belum tahu persis bagaimana persisnya para korban bertutur. Yang kita buang ke Pulau Buru misalnya ada 11.000 orang gitu. Apakah semua orang itu adalah orang yang betul-betul membuat keonaran atau pada waktu itu membuat pertumpahan darah? Atau banyak orang yang sebetulnya hanya disebut namanya. Saya masih belum masuk SD, Leo. Di kampung saya ada tetangga kampung yang banyak orang yang ikut di situ, tapi sebagian terbesar hanya 3 tokonya, sebagian terbesar itu hanya dimasukkan nama-namanya. Ikut-ikutan. Hanya dimasukkan namanya, mereka pun tidak tahu. Oke, dicatut namanya. Dicatut. Ketika peristiwa orang-orang itu dulu kan disebut mengganyang ya, itu orang-orang ini kemudian dibawa ke situ. Ayah saya dan kemudian ada aktivis di situ yang kemudian membaca nama orang-orang yang hadir di sini, membaca secara terbalik, supaya kemudian orang yang kemudian sebetulnya hanya ikut-ikutan itu tidak maju ke depan untuk kemudian dipukul atau dianiaya. Jadi itu salah satu cara, dan orang tahu bahwa banyak orang yang tidak terlibat tapi kemudian dicatut. Kita tidak tahu korbannya berapa. Orang menyebut, ada yang menyebut 1 juta, ada yang menyebut 500.000, tapi itu adalah pembantaian terbesar yang pernah terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus coba melihat bagaimana korban bercerita dan bertutur tentang ini, untuk kemudian bangsa ini melihat gambarannya secara lebih utuh. Termasuk soal peristiwa 9 Mei 98, termasuk peristiwa orang hilang dan seterusnya. Ini harus dikemukakan supaya kemudian itu tidak hanya versi negara. Sekarang negara sudah mengakui, ketika negara sudah mengakui bahwa melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu, kemudian gimana dong sebetulnya yang terjadi? Orang-orang yang kemudian jadi korban boleh bertutur. Tentu ya publik yang akan memberikan penilaian sesungguhnya. Toh semua banyak di antara kita yang masih tahu sejarah-sejarah itu. Banyak yang mengalami sejarah itu gitu. Apakah kemudian nanti rewriting atau penulisan ulang sejarah itu, Bang, harus ditulis di dalam katakanlah sebuah buku putih yang kemudian bisa dijadikan pedoman untuk semua? Karena kalau buku putih kan kepentingan pemerintah, kepentingan penguasa masih akan tetap ada di situ, Bang. Jadi Leo, kan ada his story. History itu cerita saya, gitu, atau cerita dia tentang kejadian. Itu bisa berbeda, tapi ada history. History itu adalah yang kemudian orang bicara tentang objektivitas yang kemudian masuk dalam pelajaran sejarah. Dan itu tentu kita tahu bahwa itu akan ada keahlian tertentu yang kemudian membuat itu betul-betul kredibel untuk kemudian dipahami oleh publik tentang situasi yang sebenarnya. History itu bisa lebih subjektif, tapi history kita berharap dengan metodologi tertentu itu akan objektif untuk melihat gambaran itu secara lebih utuh dan secara lebih berimbang, supaya kita tidak menstigma dengan cara-cara yang tidak beralasan. Kembali lagi kita harus tahu bahwa kita itu kan ujung dari urusan ini adalah rekonsiliasi atau kerukunan nasional. Kita tidak bisa melakukan rukun secara nasional kalau kita tetap membuat itu distansi yang lebar. Deny terus Mendinai situasi kita. Oke, saat ini tepatnya saat untuk kemudian kita melihat kebenaran yang sesungguhnya. Walaupun bukan kebenaran yang utuh, tapi sepotong atau potongan-potongan kebenaran itu bisa disusun untuk kemudian kita lebih bersikap dewasa dan kita bersikap rekonsiliatif terhadap sesama saudara kita, saudara sebangsa kita, begitu Leo. Jadi jangan terus-menerus ini dibawa, begitu. Penuntasan atau pelaksanaan dari tindak lanjut dari keputusan ini, Bang, apakah masih sempat dilakukan di tengah-tengah pemerintah yang sedang menghadapi persiapan tahun politik menjelang 2024, Bang Don? Leo, mungkin mudah-mudahan saya tidak berlebihan.
Tapi kalau kita bicara soal uang dan bicara soal perbaiki sejarah gitu, menurut saya waktu 1 tahun itu lebih dari cukup. Kita masih ingat bagaimana pemerintahan ini cukup piawai untuk menyelesaikan COVID, bukan? Dengan dana ratusan triliun. Saya kira kalau bicara soal dana kompensasi berapa, kan nggak mungkin sejumlah itu gitu. Saya kira itu bisa diselesaikan. Kedua, soal sejarah, saya kira banyak sekali informasi di sana sini dan masih banyak orang hidup dan banyak sekali penulis yang bisa cepat melakukan itu untuk kemudian bisa jadi bahan yang bisa kita nikmati dalam waktu dekat. Tidak terlalu sulit. Yang penting ada keinginan. Makanya tadi saya bilang, ya mungkin tadi Mas Haris bilang dulu ada Gus Dur, ada kemudian Ibu Mega melakukan yang sama. Tapi mungkin soal ada perbedaan style kepemimpinan dan komitmen begitu. Mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang hal itu betul-betul bisa direalisasikan. Kita aminkan itu, dan Bang Don terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terseok-seok membuat pemerintah mencoba jalan lain melalui pembentukan tim non-yudisial. Bangsa Indonesia tidak boleh terus menanggung beban masa lalu. Kasus HAM berat harus sesegera mungkin dituntaskan seadil-adilnya agar tidak membelenggu kemajuan peradaban. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.